eh, upaya yang dilakukan ibu-ibu untuk menghasilkan seperti kalau seperti pohon ini Bu, kalau dia tanaman ya, kalau dia mau ibu jadi apa, kalau dia mau jadi tumbuh subur, ibu harus apa dia Bu? Disiram, habis disiram dipupuk ya, supaya hasilnya bagus, supaya daunnya lebat, buahnya ada. Nah, ini diibaratkan anak Bu ya. Ya, jadi sekarang ibu-ibu saya minta boleh tuliskan di kertas ini kira-kira apa harapan ibu-ibu untuk anaknya ke depan. Apa harapannya ibu-ibu untuk anaknya di masa depan? Mau jadi polisi kah, mau jadi guru kah, mau jadi hafiz kah? Tapi kelompok ini. Naik panggil polos. Tapi. Jadi apa harapan ibu-ibu terhadap anaknya di masa depan? Jangan tulis di anunya Bu ya, tulis di sininya ya. Kan ini ada kan lemnya itu, jangan tulis di lemnya. Tulis yang di belakang lemnya, di sininya. Lemnya taruh di belakang. Supaya nanti ditempel di buah. Silakan Ibu. Apa harapan ibu-ibu ke depan ibu? Ya. Lain kali Bu ya, bawa pulpen. Silakan Ibu ditulis apa harapan ibu. Ibu kan punya anak, toh tidak mungkin ibu-ibu tidak punya harapan untuk anak-anak ibu, pasti ada. Harapan saya anak saya saya kasih sekolah supaya jadi guru, saya kasih masuk dia di pesantren biar jadi hafiz, saya kasih masuk dia di apa cita-citanya ibu atau harapannya ibu untuk anak-anaknya di ke depan? Menjadi anak yang berguna, yang soleh dan soleha. Yang boleh ini satu saja harapan ya. Satu saja. Kamu ada itu. Kau ada ini. Ada betul. Tambahin mah. Tunggu. Itu pasal menit. Tempel di situ Ibu, di buah. Yang sudah tempel di buah Ibu. Tempel di buah. Sana di buah. Aduh. Mana? Tempel aja. Tempel di buah. Oh. Ya, lemnya taruh di atas saya. Siapa yang cari putusan namanya di bawah? Wah, pada tahu weh. Oh, betul. Abu ayah. Abu. Dibuang itu balik sudah. Iya. Pintar.
Dede. Ya, ada tiga dia ada kunci. Tapi dia nggak apa-apa lari. Tidak ada. Mana ada sih? Bisa itu ibu biar anaknya tidak sekolah BPJS itu. Yang penting dia ada di kamar. Iya masih. Nah, kenapa ya? Kita bawa semua. Di sini juga ya di dalam. Kita tidak dikasih. Tempel di buai. Tempel di sana mati. Dulu dulu tempel. Lain. Orang pun tiang mato. Sudah. Panggilan nama itunya Kenapa dia pilih? Betul. Sama kok dapat itu. Tak balik. Ya, jadi ini adalah harapan ya. Ini adalah harapan. Jadi ini harapan anak menjadi sukses, menjadi anak berbakti kepada kedua orang tua, sukses dunia akhirat. Agar supaya menjadi anak yang sukses. Ya, harapannya saya untuk anak saya di masa depan menjadi seorang polwan. Apa? Polwan yang berguna bagi agama dan negara. Oke. Sukses di masa depan menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua dan orang lain, supaya menjadi anak yang berguna dan berbakti. Iya, harapannya ibu ya, karena setiap ibu pasti punya harapan untuk anak-anaknya. Ya, terima kasih Bu ya sudah mau menulis harapan ibu. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Salut, 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 salut. Salut. Jadi kalau ada harapan, jadi ya ini kan harapan ibu. Kalau ibu punya harapan berarti ada namanya usaha, kan? Untuk mewujudkan harapan pasti ada usaha. Usaha apa yang ibu lakukan? Sekarang tulis lagi. Usaha apa yang ibu lakukan biar supaya tercapai harapannya ibu tadi? Di sini kan DP laptop, berarti tulisnya di sini. Ini rokai lama. Ini menjadi anak yang pakai sikoyan, depan. Dididik supaya menjadi anak. Usahanya ibu biar anaknya jadi usahamu. Sudah, sabar.
Sekolah tinggi motor. usaha aku Mana pulpen sampai dia mau doon baru ya tete dia doon Jual anu, tomowa. Hidup dia aja. Usaha apa biar untuk mewujudkan harapan ibu? Apa usahanya itu supaya supaya apa cita-citanya itu tercapai? Supaya seperti contoh dong, anak saya cita-cita saya anak saya itu supaya dia jadi anak yang soleh dan soleha. Berarti usaha saya itu kasih masuk dia didik dulu dia dengan ajaran-ajaran agama yang bagus, terus dia kasih masuk ke pesantren biar dia pintar. Kalau tak jualan. Oh. aku dia tuh Aku pengalaman. Usaha atau upaya sampai upaya kerja apa menabung untuk anak Rani tumbang takut aku pasti kaya lu gitu jangan les ya. hanya satu nih keluar di sini agar orang bisa Sekali dalam kartu keluarga ada semua. Kapan ada yang bekerja perdana tidak ulang. Janganlah. Sini di bawah maksimal anu ke sana. Tinggal kau mau rujuk kaki ya. Iya. Saya dokter sapi barangkali tidak diminta kamu untuk dokter. Tinggal kau orang. Dia pernah kemakan. Tinggal kau dok. Saya nih. Rani baba yang menjat gue. Rani. Tempel aja akar itu. Ah, dia akar iko angkat. Itu di akar. Itu akar. Tuangan ini nak. Ti kundi lemo ko pundo ndo kuyon. Yang aku dilen. Itu minta balik juga. Simpan di tempel di akar. Ini suruh kapel kamera. Oh iya. Rajun. Ah, Pagi-pagi ya. Tenang. Minum deh. Baru satu orang. Mana lagi yang satu? Sudah Ika. Mana udah tempel? Intinya. Tahu tak boleh ikut am. Intinya sudah. Oke, usahanya menabung agar bisa menyekolahkan anak saya agar bisa mencapai cita-citanya. Oke, saya didik dengan baik dan saya sekolahkan supaya dia dapat raih cita-citanya. Amin. Siapa lagi? Usaha saya yaitu
Saya tidak dapat baca, Bu. Usaha saya yaitu menyekolahkan anak saya dan mendidik supaya tercapai cita-citanya. Iya, amin Ibu ya. Iya. Jadi itulah usaha ibu-ibu ya. Jadi ada usaha, berarti ada harapan. Kalau dia cuma harapan saja tidak usaha, tidak akan tercapai. Betul tidak? Ya. Selain kita bekerja, mendidik, kita juga berdoa juga biar harapannya ibu-ibu itu tercapai. Ya, jadi harapan sama usaha itu berhubungan erat Ibu ya. Selain dengan usaha, ibu-ibu juga harus mendukung selain dari usaha kayak mendidik, menyekolahkan. Selain itu juga harus diimbangi dengan makanan-makanan yang biar otaknya juga cerdas. Iya. Jadi kalau cuma cari uang, cari uang saja ibu, terus berdoa tidak akan juga tercapai kalau tidak dibarengi juga dengan di makanannya ya. Harus dia makanan-makanan yang bergizi supaya anaknya tumbuh tidak stunting, pintar dan sehat. Kira-kira ibu pernah dengar kata istilah stunting? Pernah dengar istilah stunting? Belum. Pernah ya di mana? Posyandu. Oke. Yang lain? Belum. Oh, berarti kamu Sakit juga. Rumah sakit juga. Iya. Nah, kita tahu stunting ya. Ibu, di mana ibu yang hamil? Belum pernah. ada. Di mana, Bu? Di Posyandu. Ya, karena sekarang stunting lagi booming. Ya, lagi naik daun katanya orang bilang ya stunting. Karena di Indonesia ini tinggi angka stuntingnya. Makanya kenapa digenjot itu diusahakan itu dikasih pemahaman masyarakat tentang namanya stunting. Apalagi khususnya untuk peserta PKH. Ya. Karena sekarang ini juga dari dinas, dari puskesmas itu sekarang lagi heboh-hebohnya orang mensosialisasikan tentang stunting. Bagaimana cara mencegah, apa penyebabnya, apa itu stunting ya. Itu. Jadi ibu lihat ini apa namanya? Ini ukuran badan. Kalau ini gambar A ini Bu, kira-kira kalau menurut ibu apakah dia normal, tingginya normal atau tidak? Bisa lihat semua? Yang mana? Normal. Kalau yang di A? Tidak. Pendek. Yang ini? Ya, ukuran yang ini, yang tinggi badannya ini normal. Kalau yang ini? Tidak normal. Tidak normal. Tidak normal. Tidak normal. Iya. Iya, jadi kalau ini pertumbuhannya normal, sama dengan usianya. Maksudnya dia tinggi badannya sesuai dengan usianya. Terus kalau yang ini tidak sesuai dengan tinggi badannya, tidak sesuai dengan usianya. Jadi stunting apa itu, Bu? Hah? Gagal tumbuh anak. Ya, gagal tumbuh pertumbuhan anak. Siapa lagi? Ada lagi? Tambahannya? Iya, ini ya. Jadi stunting itu kondisi di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Biasanya gagal tumbuh, gagal kembang. Ya, gagal tumbuh, gagal kembang. Iya, tapi tidak semua orang pendek itu bilang stunting, tidak. Ya, tergantung dari biasanya orang pendek itu gennya memang mama papanya pendek. Tapi kalau dia stunting bisa dilihat dari dia masih baru lahir. Karena stunting itu dicegah dari bayinya masih dalam perut. Masih dari 1000 hari pertama kehidupan seperti yang kita bahas di bulan lalu ya. 1000 hari, tentunya 1000 hari kehidupan. Berarti dari masa dalam kandungan hingga umur 2
bulan. Ya, itu namanya masa emas. Jadi dari situ kita juga memang namanya stunting. Kalau dia stunting itu ibu bisa kita lihat dari dia lahir, ya. Masih dia hamil dia itu hamilnya tidak, ibunya itu selalu sakit-sakitan kan. Baru kalau dia diukur lilanya itu kecil ya, tidak sampai 2,5 kayaknya. Kalau ya kurang gizi. Itu mulai dari situ ya dilihat. Berarti dia nanti anaknya bisa jadi stunting. Terus pas dia melahirkan, begitu juga anaknya kecil, tidak kurang dari berapa yang normal ibu? 2,6 ya. Berarti di bawah dari 2,6 itu tidak normal. Begitu ya. Pas dia sudah mulai 1 tahun, itu juga sering sakit-sakitan, sering biasa penyakitnya ya, kayak penyakit berulang begitu, bisa sakit perut, cacingan, akhirnya dia menjadi gizi kurang dulu, habis gizi kurang baru gizi buruk, akhirnya dia jadi stunting. Kalau dia dampaknya sampai dia remaja itu, sampai dia sekolah, bisa-bisa anaknya tidak terlalu paham, maksudnya lambat loading, otaknya itu tidak terlalu mampu, IQ-nya tidak terlalu mampu untuk menerima pelajaran yang dari sekolah. Akhirnya dia besar kemari, dewasa kemari susah cari kerja karena keterbatasan dari cara berpikirnya. Jadi ibu ya, untuk mencegah stunting berarti mulai dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Itu masa emas ibu, masa yang harus ibu perhatikan pertumbuhannya anak-anaknya ibu. Ya bu ya, ibu hamil ya. Jadi mulai dari sekarang masih dia dalam kandungan, ibu sudah mulai harus perhatikan makanan yang ibu makan. Harus yang bergizi. Ya, harus yang bergizi. Yang harus biar bukan nanti makanan di toko toh yang bergizi, yang bagaimana yang bergizi. Sayur-sayuran, buah-buahan, ikan. Jadi makan makanan yang sehat biar pertumbuhannya juga ikut sehat. Selalu juga periksa ke puskesmas atau posyandu. Terus apa lagi bu? Periksanya berapa kali selama kehamilan? Berapa kali? 4 kali. 4 kali selama kehamilan. Itu maksimal maksimalnya dia tiap bulan. Toh? Iya. Tiap bulan ke bulan. BSG-nya 3 kali. Ya, BSG-nya 3 kali. Oh, langsung. Pernah. Iya, ini masa pernah hamil. Iya. Ya, sekarang kita bikin yel dulu ibu. Ya. Kalau saya bilang ingin anak sehat, ibu bilang beri gizi terbaik. Beri gizi terbaik. Nah, kalau saya bilang ingin anak sehat, beri gizi terbaik. Kalau saya bilang stunting, no begini ya. Terus saya bilang are you ready? Yes. Nah, ya. Bisa? Bisa? Ingin anak sehat? Beri gizi yang baik. Stunting? No. Are you ready? Yes. Oke, terima kasih ibu. Semangat ibu. Ya, ini kan masih pagi. Sekarang kita bagi kelompok. Ya. Kita bagi kelompok begini ya, karena di sini saya rasa yang tidak hadir itu kayak rugi dong. Karena kita tidak dapat informasi atau kita tidak dapat pembelajaran yang baru. Karena kita biasanya kalau cuma di kebun ya, di kebun yang jelas itu obat itu apa ya? Iya. Buntu, kalau orang bilang itu buntu karena cuma kebun-kebun terus. Jadi sekali-sekali kita kebun tiap bulan 1 kali kumpul, kita refreshing di sini, kita ketawa-ketawa, kita bermain sambil kita dapat ilmu. Itu bagusnya di PKH. Sekarang kita bagi ya, bagi 1, 2, bagi 4 kelompok.
Ada yang 4, ada yang 3. Ibu boleh 3, juga kita 3. Oke. Aku jadi kelas. Satu kelompok. Ibu dari jilbab apa merah? Pink. Ya, sampai ibu kedua ya. Kelompok 2. Kelompok 3 boleh 4 orang. Kelompok 4. Tapi ya. Sekarang catatan. Randy. Tabe. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, jadi kelompok 1 dengar ya. Kelompok 1 diskusi tentang penyebab stunting pada ibu hamil. Ingat. Apa penyebab stunting pada ibu hamil? Kelompok 2 diskusi tentang apa penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Jadi kelompok 2 apa penyebab stunting pada masa bayi baru lahir baru sampai usia 6 bulan. Kelompok 3 apa penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Kelompok 4 penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Kelompok 1 penyebab stunting pada ibu hamil. Kelompok 2 penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Kalau kelompok 3 penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Kalau kelompok 4 penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Penyebab stunting yang disebabkan oleh lingkungan rumah dan lingkungan. Kondisi rumah dan lingkungan. Penyebab stunting pada ibu hamil. Ya, jadi ibu-ibu ya, penyebab stunting itu ada 2, secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung, Apa tadi, Bu? Tunggu ya, dengar dulu ya. Penyebab stunting itu ada 2 ya, penyebab secara langsung dengan tidak langsung. Penyebab langsung itu dia dari makanan, nutrisi yang diperoleh sama si anak dengan penyakit yang berulang, bukan diare, itu penyebab stunting langsung. Kalau tidak langsung itu dari lingkungan seperti tidak BAB di WC, kebersihan diri dan lingkungan rumah, terus juga pada istilah ya kebersihan lingkungan tidak BAB sembarang ya. Terus juga stimulasi atau kurang makanan, stimulasi ya. Itu penyebab tidak langsung. Silakan ditulis. Kelompok 4 penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Kau yang berisi mati. Kalau dia secara langsung di makanan, dibagi 2 yang secara langsung dengan tidak langsung. Yang tidak
ya, kurangnya gizi, asupan gizi, biasanya tidak imunisasi, tidak ada posyandu, ya dari makanan dan kurangnya gizi, makanan, tidak imunisasi, terus dia biasa ada penyakit berulang, biasa diare, 1 bulan lalu diare, ini lagi diare, cacingan, ya, saja berulang. Kalau yang penyebab tidak langsung itu dari lingkungan ya, biasa apa tadi stimulasi atau rangsangan, kurangnya stimulasi atau rangsangan pada biasa masih dari ibu hamilnya sampai dia usia 2 tahun. Terus itu perilaku hidup bersih dan sehat di rumah, lingkungannya kotor atau Beri makanan yang buah-buahan. Beri makanan bergizi. Makanan yang bergizi. dan tadi ya tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini nambah polpe. Ya lain kali kalau pertemuan nanti bawa foto dia, tidak apa-apa satu orang satu nggak apa-apa. Saya polpen dibawa anak ke sekolah. Harus ibu siapkan satu juga, satu buku, satu T tuh bolpen, ingat. Bulan depan. Mau kacamata. Ada yang sudah. Ayah, ada yang mau ayah. Yang bot, mai. Sini ya, sini ya. Tapi ini Jangan ribut. Sampai kok lagi. Bawa tuh orang luar. Oke, kelompok 1 sudah ya. Oke, kelompok 4 selesai. Enggak ibu, banyak jawabannya. Boleh pinjam pulpennya Bu. Daging sapi. Resmi. Itu buat dulu kapan?
ini kelompok berapa tadi? Tulis. Mana Ini mau kelompok berapa? 2. Itu 3. Kamu 3. Apa tulis? Tuh kelompok 1. Udah? Kelompok 2 sana. 2 belum. 2. Ini siapa jalan? Kalau ini yang pulpen Ibu, saya mau rekap. Oh, Penting masih ditulis keluar. Kenapa sih? Tadi apa ini? Ya, Bu. Ibu ketua sudah. Sudah ibu ketua. Oke, sekarang saya bacakan ya. Nanti Ibu bisa bantu saya pilih mana penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Oke, dari kelompok 1 dulu ya. Apa penyebab stunting pada ibu hamil? 1. Makan makanan yang tidak bergizi. Langsung atau tidak langsung Ibu? Langsung ya. Tidak rajin olahraga, langsung tidak langsung Ibu? tidak langsung. Olahraga. Tidak rajin berolahraga. Tidak rajin olahraga. Tidak langsung. Tidak langsung ya. Iya. Tidak rajin olahraga. Sudah tahu olahraga. Nanti aktivitas fisik. Kurang. Itu tidak teratur. Langsung tidak langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak ada semangat. Oke, terus kelompok 2. Semangat hidup lima langsung. Tidak langsung. Penyebab stunting pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Kurang diberikan makanan bergizi. Langsung atau tidak langsung? Kurang makanan. Hah? Langsung. Langsung ya. Diberikan makanan yang bergizi Kurang langsung. kurang diberikan Di situ ya. makanan bergizi. Jadi ini penyebab stunting pada bayi baru lahir. Dari bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Kurang diberikan makanan bergizi. Usia 0 sampai 6 bulan sudah dikasih makan Ibu? Belum. Berarti yang makan apanya? Mamanya. Kurang vitamin pada bayi. Kurang vitamin pada bayi. Masuk? Langsung atau tidak langsung? Kurang vitamin bayi tidak langsung. Tidak ikut posyandu langsung? Langsung ya. Langsung ya. Karena dia tidak imunisasi.
bukan sampai 6 tahun. Secara langsung memberikan makanan yang bergizi seperti sayur, buah, ikan, daging, dan lainnya. Masuk langsung ya. Tidak apa ini? Secara tidak langsung. Lingkungan tidak Oh ya, lingkungan lingkungan penyakit datang berulang kali ya. Berarti lingkungannya tidak bersih ya, tidak langsung. Berarti tinggalnya mati. Gantinya hati-hati. Terus lagi kelompok 4. Penyebab stunting ya dengan apa ini? Penyebab stunting penyebab stunting disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Tidak berikan makanan yang bergizi. Langsung. Ini penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Apa ini? Rumah berikan makanan yang bergizi, ikan, sayur, buah-buahan. Ya langsung atau tidak langsung Ibu? Langsung ya. Langsung. Oke, jadi Ibu ya kita tempel. Jadi kalau penyebab langsung kita tempel di batang ya. Penyebab tidak langsung itu kita tempel di ranting. Nah, ini. Main aku dia. Iya. Jadi Ibu, kira-kira kalau menurut Ibu, kalau begini, ini kan penyebab langsung ya. Ini yang diranting penyebab tidak langsung. Kira-kira kalau seperti ini kondisi pohonnya, kira-kira pohonnya menjadi apa ini? Berkembang bagus atau tidak? Kalau tanaman ya, kalau pohonnya ini seperti ini kan usaha. Ini harapannya ibu-ibu yang dibuat tapi ini yang diranting ini adalah penyebab langsung dan tidak langsung. Kalau begini kondisinya kira-kira ibu, kira-kira apa yang terjadi sama buah pohon ini? Dia berbuah bagus, lebat atau tidak? Ada yang lebat, ada yang lebat. Ini kan penyebabnya, ini kan penyebab semua stunting ini langsung. Berarti kalau dia ada usaha, tapi ada kendalanya sini langsung seperti kurang gizi, tidak makan makanan yang bergizi, lingkungannya tidak bersih. Apakah dia pertumbuhannya bagus? Tidak. Karena banyak kendalanya ya. Ada di ranting, ada di pohon. Apa ini yang secara langsung? Kalau dia secara langsung dia berarti dia dari akarnya sampai ke sesuai tidak usahanya dengan kendalanya? Sesuai tidak usahanya dengan penyebabnya, dengan kendala yang supaya bisa pohonnya
bisa tumbuh subur. Tidak sesuai ya. Lebih berat yang mana? Tidak sesuai yang tidak Lebih berat yang mana? Penyebabnya? Kendalanya. Ya, lebih banyak kendalanya ya. Oke. Nah, begitu juga anak kita Bu ya. Jadi ini pohon diibaratkan anak kita, anak-anaknya kita yang kemudian masih ada dalam kandungan atau yang sudah lahir, dia belum sampai usia yang bagus. Jadi kalau kita tidak berikan asupan gizi yang bagus, tidak sehat anaknya, ya. Akhirnya dia akan jadi namanya stunting atau kurang gizi. Jadi dampak stunting itu Bu, ada anak akan gagal tumbuh, gagal kembang dan rentan terhadap berbagai penyakit. Maksudnya dia imunnya tidak kuat. Jadi sedikit sakit. Itu dampak langsung dampak jangka panjang itu adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Maksudnya dia tidak bisa kerja, tidak bisa bergaul dengan orang-orang lain karena dia minder, karena dia tidak mampu. Sekarang lagi kita bagi 2 kelompok Ibu, diskusi lagi ya. Semangat? Semangat? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, tahu? Saya dikasih tahu. Kita tepuk salut. Tepuk semangat. Kalau begini tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita bagi 2 kelompok saja Ibu ya. 4, 8. 4 boleh. Ibu 1 kelompok sampai Ibu ya. 3 coklat. 1 kelompok Ibu. Jadi silakan Ibu. Ini udah sampai ini. Kita 2 kelompok ya. Sekarang kelompok 1 diskusinya. Diskusinya kelompok 1, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Ya, pencegahan itu ya. Terus kelompok 2. Kelompok 2. Ada itu. Upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Kelompok 1, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Berarti pencegahan. Apa upayanya ibu-ibu untuk mencegah agar anaknya tidak stunting? Lalu sama ibu kelompok 2, dia penanganan. Upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada yang anak yang stunting. Berarti diapakan anaknya? Berarti kelompok 2 itu sudah terjadi stunting. Terus ibu mau apakan anaknya? Penanganannya jika ada anak yang stunting. Kalau di kelompok 1 belum terjadi stunting ya, berarti dicegah. Bagaimana upaya ibu mencegah supaya anak
itu sudah stunting. Ada. Terus kalau di kelompok 2 itu sudah stunting, ya, sudah terjadi stunting. Terus bagaimana upayanya ibu menangani stunting itu? Gila. Ya. Sini naik jangan main dia. Nanti. Silakan ibu diskusi. Kita keluar. Oh, apa-apa itu sama-sama. Ayo ikut diskusi ibu kasih masukan sama temannya. Yang menurut pikirannya ibu apa, Dita apa anaknya, kalau sudah ada stunting jadi apa? Ibu ada WC di dalam? Ada. Mari. Ngumpang ini saya. Numpang. Itu mau ngodong dulu. Itu ada ngodong. Oh, tuh.
ya. Lihat diadu deh, ada hadiah diadu. Bayi. Pokoknya baik. Muhammad jam sistem. Balita. Yang bikin sama deh. Jadi, waktu ada buang itu ada. Bet, ada aku nanti dibaca. Sini. Tadi siapa? Sanksian bahasa. Iya. Kenapa kok dia jauh kan? Aku Jamila itu. Ada. Ini sini. Silakan kelompok 1 bisa bacakan. Baca sendiri. Hati yang mau jaga itu boleh. Aku baru bawa jauh kali. Dan sama saya. Iya, kalau satu dulu. Aku bersih. Lingkungan Kasih kuat. makanan yang bergizi. Apa ini? Baca dulu soalnya dia upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga agar anda yang tidak stunting. Apa ibu? Pencegahannya. Ini Menjaga kebersihan lingkungan. Apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Imunitas dilakukan. semuanya sama itu. Menjaga kebersihan makanan. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Baca Upaya yang perlu dilakukan keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting, menghilangkan stunting. Pertama, mengobatinya. Kedua, mencegah, mengurus dan memperhatikan perkembangannya setiap hari, memberikan makanan yang bergizi, dan selalu membersihkan lingkungan supaya penyakit stunting akan menurun. Oke, terima kasih Bu ya. Kita kasih tepuk salut untuk ibu-ibu dulu ya. Kelompok 1 kelompok 2. Tepuk salut. Salut. Oke. Ya. Terima kasih ya, jawabannya bagus-bagus semua. Ya, yang pertama dicegah ya. Untuk mencegah stunting itu ya menjaga kebersihan lingkungan, makan makanan yang bergizi, imunisasi lengkap, dan menjaga kebersihan makanan. Terus untuk kelompok 2 penanganan stunting, mengobati, mencegah, mengurus dan memelihara memperhatikan perkembangan setiap hari, memberikan makanan yang bergizi dan selain membersihkan lingkungan supaya nanti akan keluar. Ya selain ini ya, selain mencegah, membersihkan lingkungan, makan makanan yang bergizi, minum lengkap, menjaga kebersihan makanan. Dan itu juga orang tua dan keluarga serta masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Misalkan kan di sini kan ada bantuan ibu toh, bantuan namanya sembako dan bantuan PKH. Kalau anak untuk mencegah stunting itu bantuan itu dipergunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan gizinya, gizi untuk anak-anak di rumah dan untuk iya bisa Bu. Kalau karena kan ada namanya bantuan ibu hamil kan, balita kan juga masuk bantuannya kan. Makanya
pokoknya dia indeksnya tinggi. Kalau bantuan ibu hamil kan tinggi dengan balita. Jadi itu gunanya untuk pemenuhan gizi untuk ibu hamil sama anak-anak. Kalau untuk bantuan anak sekolah, kan sebenarnya beda. Ada bantuan ibu hamil, ada bantuan balita, ada bantuan anak sekolah. Kenapa dia tinggi indeksnya? Karena supaya gizinya si anak itu bisa bagus, iya, lebih besar. Jadi dipergunakan sebaik-baiknya, ya. Ya, stunting dapat dicegah dengan memberikan makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Terus mengakses layanan kesehatan seperti rajin ke posyandu, ya, dikasih cukup imunisasinya. Terus diberikan stimulasi atau rangsangan. Kayak kalau ibu ngerti stimulasi? Nah, stimulasi atau rangsangan. Jadi dia masih dalam kandungan itu sudah dikasih stimulasi atau rangsangan. Maksudnya dia rangsangan kayak dilus-dilus, dinyanyikan, rangsangan, diajak bicara. Begitupun dia sudah lahir, diajak bicara supaya otaknya bisa berkembang. Selain dikasih makanan ya, selain dikasih makanan bergizi, itu juga harus distimulasi atau dirangsang. Dipanggil bicara, dikasih permainan, ini warna apa tuh? Namanya rangsangan. Tidak boleh Dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Terus kalau ada anak stunting, nah ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak bisa mengolok-olok atau tidak bisa kayak anaknya itu stunting itu, saya ke situ saya, tidak bisa diolok-olok atau jadi dia dikasih dukungan supaya dia ada motivasinya untuk anaknya supaya bisa sehat. Terus memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk penyandang ya, rajin bertanya sama dokter ya atau posyandu. Intinya dia cuma posyandu. Nah, ini kan dekat posyandu, dekat puskesmas, apalagi rumah sakit. Rumah sakit juga jangan bisa. Iya. Karena kayaknya ini yang gizi buruk saja menurut gue yang stunting. Ya, selain itu kalau mungkin ibu ada yang takut kasih tahu sama bidannya atau namanya bisa informasikan ke pendamping ya, pendamping bisa bantu. Karena kalau tidak ada juga bantuan pendamping. Jangan lau Tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Ya kasih anu di dinding mau foto. Ya, jadi harapannya di sini ibu-ibu itu bisa mencegah namanya stunting atau memberikan informasi sama tetangga-tetangganya atau keluarganya atau teman-temannya yang lain yang tidak ikut di dalam yang tidak dapat informasi itu bisa tahu anaknya ini ada ibu hamil yang begini, dia makan ini biar anaknya keluarganya jadi sehat, biar anaknya tidak stunting. Bisa Bu ya? Jadi jalan Bu. Jadi ibu sekarang ada PR-nya ibu ya. Jadi ibu pertemuan berikutnya nanti ibu bawa tulis di buku. Saya tadi lupa bawa kertas. Sebenarnya ada kertasnya. Satu kertas. Apa yang ibu lakukan di rumah untuk mencegah stunting? Bisa? Nanti pertemuan berikutnya ibu bawa kemari. Bisa? Masih. Mencegah. Apa yang ibu lakukan di rumah untuk mencegah stunting? Untuk mencegah stunting. Dilakukan di rumah. Iya, lembar saja Bu nanti. Ditulis di rumah itu ya. Nanti Cara mencegah, baru bawa cara mencegah stunting. 1. Ibu kasih asupan makanan bergizi. Ibu sudah lakukan, oke, toh. 2. Membersihkan lingkungan. Bisa? bisa. Oke. Bisa Ibu? Iya. Bisa. Ibu? Bisa. Pada ibu yang tua-tua ini. Saloyo. Sudah loyo ya. Tua-tua rumah. Jadi bulan depan nanti dibawa ke pertemuan. Nanti
Nanti kita bahas lagi yang itu ya. Apa yang sudah ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan? Ya, nanti Ya, dari apa tadi stunting ibu? Saya ulas kembali apa tadi stunting? kondisi tinggi badan tidak sesuai dengan pendek. Nah, si tante apa? tinggi. Ini sampai deh. Apa itu stunting ibu? Kondisi di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Kan kalau posyandu itu ditimbang, diukur tingginya dulu, baru ditimbang. Ya? Oh ini dia ini umurnya sekian, kenapa kenapa tingginya sekian? Berarti dia stunting. Ya, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin bantuannya agar supaya anak-anak ibu tidak menjadi stunting, karena stunting itu jahat dampaknya ya seperti ini. Mari cegah stunting, pendek atau kerdil. 1. Penuhi gizi ibu hamil. Ya, untuk ibu hamil dipenuhi gizinya. Periksa kehamilan secara berkala. Minimal 4 kali, maksimal setiap bulan. Penuhi gizi ibu menyusui. Terus imunisasi lengkap untuk bayi. Berikan ASI kepada bayi sampai umur 6 bulan. Berikan makanan pendamping ASI yang sehat. Bisa? Bisa. Oke. Ini cara mencegah. Stunting. Penuhi gizi ibu hamil. Periksa kehamilan secara berkala. Minimal 4 kali ya. Maksimal setiap bulan. Penuhi gizi ibu menyusui. Ibu menyusui juga ya. Makan makanan yang sehat, minum minuman ya. Imunisasi lengkap. Berikan ASI pada bayi sampai umur 6 bulan. Ya Bu ya, jangan dikasih makan sebelum 6 bulan. Biasakan ibu-ibu itu orang tua dulu kasih makan. Terus berikan makanan pendamping ASI yang sehat. Pendamping ASI makanan apa? Makanan pendamping ASI seperti bubur sari ya. Tapi dia nanti sudah 6 bulan. Yang dulu dikasih makan. Oke Ibu, mungkin sampai di sini materi hari ini, pembelajaran kita hari ini. Nanti kita sambung bulan depan insya Allah dengan bahwa itu ya Bu ya. Masih kerjaan rumah ya. Selain itu dulu Pak Duduk, isinya juga isi ya. Ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.